Serem juga ya. Halo guys, assalamualaikum and welcome back to my channel. Nah, sesuai dengan judulnya, aku akan membahas tentang sisi gelap dunia K-pop. Di balik gemerlap dan popularitas idol K-pop. Nah, kenapa aku mau bahas ini? Karena kita wajib tahu masa-masa pahit apa yang pernah terjadi di kehidupan mereka sebelum mereka meraih popularitas mereka gitu. Jadi perjuangan-perjuangannya kita juga tahu gitu. Hal-hal yang mengerikan bagi mereka juga kita harus tahu, ya nggak sih? Nah, tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk bunyikan notifikasi loncengnya. Baiklah, kita langsung masuk ke topiknya. Check it out! Nah, populer dan selalu tampil ceria, begitulah tampilan idol K-pop di mata para fans dan juga di depan publik. Nah, jika kita lihat dari luar, kehidupan mereka tuh tampak sempurna karena dianugerahi wajah yang tampan, yang cantik, bentuk tubuh yang indah, suara yang bagus, bertalenta, kehidupan yang glamor, dan ribuan fans yang mencintai mereka. Namun, untuk mendapatkan itu semua, seorang idol K-pop harus mengorbankan banyak hal yang sering tersembunyi dari gemerlapnya panggung. Nah, jadi aku akan memberikan 7 sisi gelap dari para idol K-pop. Ini dia yang pertama. Industri K-pop merupakan industri yang paling ketat. Nah, untuk dapat debut menjadi artis, seseorang trainee harus melalui masa tahap yaitu training. Tapi masa training yang panjang dan melelahkan tentunya. Nah, untuk jangka waktu masa training ini pun bervariasi, tapi rata-rata sekitar 4-5 tahun. Tapi ada juga yang sampai 10 tahun masa training, seperti Jihyo Twice sudah menjadi trainee JYP sejak masih usia belia. Nah, wajar kalau dia jadi leadernya ya kan di Twice. Nah, selama masa training, para trainee mengikuti berbagai kelas. Tidak hanya kelas menyanyi dan menari, tapi juga ada kelas acting, kelas bahasa, termasuk kelas kepribadian. Oh, jadi kelas bahasa inilah yang buat Lisa jago berbahasa Korea. Nah, semua itu dilakukan semata-mata untuk menjadi seseorang artis yang sempurna. Nah, untuk evaluasi itu sendiri pun sangatlah ketat. Sehingga tuh nggak jarang lah bagi trainee itu yang gagal debut, meskipun sudah bekerja keras selama bertahun-tahun. Jadi nggak kita lihat aja mereka tuh trainee-nya udah lama, udah gitu gagal pula. Aduh, sedih banget nggak sih kalau kayak gitu? Nah, jadi yang pertama untuk masa trainee ya. Sekarang, next. Seorang idol Korea Selatan harus menjalani latihan yang berat, yang seperti latihan militer kalau kita bilang. Nah, ini menurut seseorang perempuan yang berasal dari Singapura dan mengikuti audisi pencarian bakat di Korea Selatan. Nah, dan juga dia pernah menjadi trainee. Nah, dia bilang kalau mereka tuh latihan hingga belasan jam per harinya. Nah, latihan-latihan itu nggak cuma melatih menari aja. Ada latihan untuk kebugaran tubuh, modeling, acting, dan tentunya menyanyi. Nah, jadi para trainee itu harus latihan selama belasan jam per harinya. Kalian bayangkan itu, coba mereka latihan sekuat tenaga demi nanti kalau udah menjadi seorang idol, jadi tampilnya itu maksimal, nggak klemak-klemek gitu ya, nggak sih? Kalau aku lihat memang orang Korea ini kalau menari itu energik banget gitu. Beda kalau orang yang coverin narinya dia, atau aku sendiri lah pernah coba narinya Blackpink dulu. Aku tuh nggak bisa seliget mereka gitu. Gak bisa aku. Nah, next. Nah, latihan berjam-jam di pusat kebugaran nggak ada artinya jika asupan gizi mereka tuh nggak diperhatikan. Nah, untuk makanan dan minuman yang masuk ke tubuh mereka tuh sangat harus terkontrol gitu. Bahkan air putih sekalipun. Nah, untuk jam makan mereka biasanya sudah ditetapkan oleh manajemen yang menaungi mereka dan pastinya wajib untuk dipatuhi. Nah, jadi orang tuh kayak diet super ketat. Kalau ada yang gemuk jadi kan harus diet super ketat untuk menjadi idol gitu. Makanan pun harus yang gimana sih, diatur-atur juga sama manajemen yang menaungi mereka gitu, supaya mendapatkan badan yang maksimal gitu, yang kayak gitar Spanyol gitu kalau untuk ciwi-ciwinya, ya enggak sih? Nah, untuk sarapan mereka sarapan dengan biskuit yang rendah lemak hingga sayuran seperti selada. Barulah pada malam harinya mereka bisa sedikit bergembira karena mereka bisa makan daging ayam dengan ditemani salad. Nah, itu tuh merupakan salah satu contoh diet yang diterapkan oleh manajemen yang menaungi mereka. Meskipun di luar itu semua, para idol juga masih bisa menjalani pola diet yang menyenangkan. Jadi nggak
harus tersiksa kali gitu. Mereka juga mengkonsumsi buah-buahan atau makanan yang rendah kalori. Jadi begitu. Jadi makan mereka juga diatur sama manajemen gitu. Oh ya, dan aku mau bilang sesuatu pada kalian. Untuk topik aku hari ini merupakan topik yang aku baca-baca dari beberapa artikel. Jadi ini bukan karangan aku sendiri ya. Aku nggak ada mengarang gitu. Tapi aku cuma membaca dan menerapkan dan kemudian memberitahukan kepada kalian yang belum tahu gitu. Nah, jadi untuk sisi kelam para K-pop itu yang ketiga ini, menurutku sekarang udah nggak ada lagi ya, karena itu mungkin zaman-zaman dulu, zaman-zaman girl band, boy band dulu gitu. Kalau sekarang ya nggak mungkin lagi orang tuh menerapkan seperti itu gitu. Nah, sebenarnya katanya ini adalah fakta umum. Untuk menebus label ke perusahaan hiburan, kerja keras, dan dedikasi total saja tidak cukup, terutama bagi para perempuan yang ingin menjadi seorang idol, yang ingin meraih kepopularitasnya. Nah, mereka juga harus bersedia untuk berkencan dengan para petinggi agensi atau investor, dan biasanya menjadi hubungan diranjang gitu. Tapi ya nggak tahu juga ya, ini artikel, bukan aku. Sumpah aku cuma menerapkan aja. Dan juga nih menurutku gerben-gerben masa lalu lah, bukan yang sekarang ya nggak sih? Nggak sekarang kan? Tolong jangan ada lagi please. Nah, untuk Jang Jeon, aktris yang muncul dalam drama populer Boys Before Flowers, dia lah contohnya. Dia tuh nekat mengakhiri hidupnya pada tahun 2009 silam karena surat wasiat yang dia tulis bahwa dirinya dipaksa untuk melakukan hubungan terlarang dengan 31 pria yang berbeda dan rata-rata terdiri dari para petinggi, manajemen, dan agensi di Korea. Nah, kan Jang Jeon itu bukan K-pop. Kenapa termasuk ke dalam K-pop? Tapi nggak tahu lah ya, ini tentang Jang Jeon aja. Ini belum tentu ada terjadi pada girl band. Semoga tidak ada ya. Nah, bukan hanya urusan diet atau latihan saja yang ketat. Ada banyak hal yang termasuk dalam kontrak yang ditandatangani oleh calon trainee untuk menjadi idol sebelum mereka debut. Nah, dan gilanya, ada beberapa kontrak yang bahkan sudah berlaku sebelum mereka mulai dilatih. Nah, kontrak seperti ini mengikat individu untuk tetap bersama label tertentu selama beberapa tahun. Nah, beberapa aturan yang ada di dalam kontrak tersebut misalnya, contohnya ada soal latihan yang ekstra berat dan tidak boleh memiliki pacar. Nah, Han Geung, personil Super Junior, juga pernah mengakui kalau dirinya dipaksa untuk melakukan hal-hal yang tidak ia inginkan. Nah, dan belum lagi soal bagi hasil profit antara sang idol dengan pihak agensi yang dianggap tidak adil dan tentunya akan sangat menyiksa jika durasi kontraknya itu berlangsung lama. Nah, dan terakhir, jika ada peraturan di dalam kontrak yang mereka tidak patuhi, mereka harus bersiap untuk menerima penalti, entah itu berupa denda atau dikeluarkan dari manajemen. Wow, jadi berat banget ya menjadi seorang idol di K-pop. Tapi jika kalian yang menjadi seorang idol juga boleh kok, nggak usah dibawa suasana kali, atau berbeda kan peraturannya setiap agensi kan berbeda-beda ya nggak sih? Dan setiap tahun itu peraturannya makin ringan, nggak seperti dulu. Cuman untuk memiliki pacar kayaknya belum boleh sampai sekarang ya nggak sih? Oke, next. Menjadi public figure dan pusat perhatian adalah impian bagi semua orang. Nah, tapi ternyata hal ini nggak selamanya benar. Lihat saja penuturan orang-orang terkenal yang justru lelah dan risih berada di posisi tersebut setiap saat. Nah, hal serupa berlaku pada artis K-pop. Nah, nyaris 24 jam sehari, para paparazzi itu membuntuti atau menguntit kemanapun mereka pergi. Nah, kayak kehidupan pribadi mereka tuh selalu diawasi oleh CCTV gitu lah. Gimana lah kalian kalau kehidupan pribadi kan tuh banyak kali orang yang ngawasi, orang yang ngikutin, orang yang kepo gitu. Padahal itu privasi kalian. Nah, dan siapapun yang bekerja di industri ini, baik yang masih junior maupun senior, tak akan luput dari brutalitas media yang akan terus mengekspos habis kisah dari mereka sendiri, kehidupan sehari-hari mereka gitu. Nah, karena itu, mau tidak mau, mereka mengucapkan selamat tinggal sama yang namanya privacy gitu. Nah, jadi gara-gara itu juga nggak jarang para idol tuh mengalami depresi. Coba kalian kayak gitu, dibuntuti gitu, semua di mana-mana ada kamera. Pusingan kita nih, mau gimana-mana ketahuan, kita harus keluar aja pakai masker, pakai topeng lah, yang menyamar lah gitu demi keluar aja. Sedangkan kalau bagi kita yang orang normal yang bukan idol, kita biasa aja kan keluar santai gitu ya nggak. Bagi mereka tuh justru berbeda gitu, kayak keluar tuh kayak mencari mati gitu. Kalau mau keluar nggak pakai apa-apa gitu ya nggak sih?
Apalagi kalau keluarnya bareng artis lain yang lawan jenis. Pasti ada-ada aja tuh beritanya tuh, ya nggak sih? Nah, dan terakhir untuk sisi gelap yang ketujuh. Nah, kan daya tarik K-pop itu berhasil menyihir jutaan pasang mata di seluruh dunia. Nah, dengan begitu, budaya serta musik yang mereka bawa akan semakin dikenal luas. Nah, untuk sisi buruknya, hal ini melahirkan para penggemar yang kelakuannya sudah sangat lewat batas, udah ngeri banget gitu. Atau disebut itu sasaeng, dan tau sasaeng kan? Nah, sasaeng fans secara harfiah itu disebut penggemar private, merupakan kalangan perempuan berusia 13 hingga 22 tahun yang terobsesi banget dengan idol favorit mereka. Jadi kayak dimana-mana dibututin sama sasaeng fans gitu. Nah, contohnya seperti ini. Seorang fans pernah mengirim surat yang dibubuhi darah kotor menstruasi pada Taecheon dari 2PM. Ngeri banget gak sih? Nah, lalu ada Yochung dari JYG yang pernah dikuntit oleh penggemarnya yang meretas masuk kamera CCTV komplek parkiran apartemennya. Nah, untuk yang lebih ekstrimnya lagi, ada juga penggemar yang sampai menduplikasi pintu apartemen idolanya mereka dan bahkan sampai meretas ponsel mereka untuk mencari tahu apakah idolanya itu pernah berkomunikasi dengan seseorang perempuan gitu. Serem juga ya sasaeng fans. Nah, sekarang udah tahu kan bahwa K-pop yang selama ini kita damba-dambakan ternyata menyimpan sisi kelam mereka tersendiri. Tapi kalau melihat mereka betapa dahsyatnya mereka di panggung atau sempurnanya penampilan mereka, rasanya memang ada harga yang harus mereka bayar untuk berada di posisi mereka sampai sekarang ini. Jadi itulah 7 sisi kelam atau sisi gelap yang terjadi di dunia per-K-popan. Menurut kalian gimana? Menegangkan kan? Oke, baiklah, terima kasih telah menonton videoku sampai habis. Maafkan jika ada salah kata atau perilakuku yang tidak mengenakan. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian seperti biasa. See you next time on my next video. Bye bye. Assalamualaikum.